Di tengah suasana mencekam, tiba-tiba terdengar jendela mobil diketuk. Seorang kakek-kakek tiba-tiba muncul di samping jendela. Penumpang lain membaca istighfar sambil menjerit-jerit ketakutan. Antara kaget dan takut, Arif menurunkan kaca mobilnya. "Saya bantu dorong," kata kakek itu. "Nanti setelah ketemu perempatan belok kanan ya. Jangan ambil lurus. Sebentar lagi sampai," lanjutnya. Lalu kakek itu berjalan ke belakang dan mendorong mobil seorang diri. Mobil bergerak dan tiba-tiba mesin kembali hidup. Arif pun keluar untuk mengucapkan terima kasih. Namun kakek itu jauh dari beberapa tahun lalu silam. Peristiwa yang bikin merinding dan gak masuk logika ini terjadi di tahun 2005 sebelum dibangun jalan tol. Saat itu ada salah satu keluarga cemara yang sedang naik mobil. Perjalanan mulai dari Temanggung menuju Jakarta untuk menghadiri acara pernikahan saudaranya. Dengan mobil sederhananya mereka melaju dengan rasa senang. Awal mula sepanjang perjalanan aman-aman aja. Mobil yang dikemudikan Arif terasa begitu asik dan santai. Nah, Arif ini salah satu kepala keluarga cemara tersebut. Mereka lewat jalur Waleri menuju Kendal untuk menghindari kemacetan. Nah, singkat cerita, tibalah perjalanan keluarga itu di jalur kawasan Alas Roban. Dan inilah awal mula hal-hal aneh terjadi. Sekitar pukul 6 maghrib tepat saat azan berkumandang, sayup terdengar mereka memasuki kawasan Alas Roban. Awal-awal memasuki jalur itu mereka masih bertemu dengan beberapa kendaraan seperjalanan, tampak seperti biasa. Namun saat mobil sedang melaju, tiba-tiba salah satu lampu depan mobil mendadak mati. Dengan cepat Arif menghentikan mobil untuk memeriksa dan memastikan kondisi mobil. Kemudian dia mencoba mengetuk-ngetuk bagian lampu dan akhirnya lampu menyala kembali. Ternyata ada baut yang sedikit kendor. Mobil pun berjalan tanpa ada masalah lagi. Hanya saja yang dirasakan keluarga itu suasana mulai agak berbeda dari sebelumnya. Kali ini suasana jalanan terlihat sangat sepi. Yang terlihat hanya pohon-pohon besar di sebelah kanan dan kiri mobil mereka, dengan mengandalkan penerangan dari mobil mereka saja, karena tidak ada sama sekali lampu yang menerangi gelapnya jalur itu. Saat itu tidak terlihat satupun kendaraan yang melintas. Mereka berpikir mungkin karena saat itu bukan akhir pekan, sehingga wajar kalau jalanan sepi. Mobil yang mereka kendarai berjalan sedikit terseok-seok karena jalur Alas Roban penuh dengan tanjakan dan berbagai lubang yang sangat mengganggu perjalanan bagi pengendara. Setelah melewati beberapa tikungan dan menemukan jalan yang agak rata, mereka memutuskan untuk makan sambil istirahat. Lagi pula, mesin mobil juga butuh didinginkan. Maklum mobil tua, tidak bisa gaspol terus-terusan seperti mobil baru. Akhirnya, dalam kondisi perut yang lapar dan juga butuh istirahat sejenak untuk mengembalikan stamina mereka, keluarlah mereka sekeluarga yang saat itu melihat ada warung tenda pecel lele dan memutuskan untuk mampir. Warung tenda itu ada di pinggir jalan di bawah pohon besar. Di dekatnya terdapat rambu-rambu lalu lintas warna kuning bertuliskan KM15. Mereka ini sebenarnya agak ragu karena warung itu terlihat misterius di mana sekelilingnya berkabut. Namun pemilik warung sudah menyambut dengan ramah. Seorang wanita tua berambut putih, wajahnya bersih dan masih menyisakan kecantikan masa mudanya. Setelah semua pesan, mereka duduk lesehan. Di sini hal yang menjanggal sudah dirasakan oleh mereka. Ketika saat menunggu pesanan datang, mendadak tipis-tipis tercium aroma wangi melati yang berhembus di sekitar mereka. Beberapa dari mereka sempat bertatap-tatapan. Namun nenek tua keburu keluar membawa makanan mereka. Sepanjang makan, bau wangi semakin menyengat. Nenek pemilik warung terlihat duduk tidak jauh dari mereka. Matanya memandang keluar, entah apa yang dilihatnya. Tak beberapa lama, makan pun selesai. Istri Arif menghampiri si nenek untuk membayar makanan. Setelah menghitung beberapa saat, nenek tersebut menyebutkan jumlah yang dibayar sebesar Rp15.000. Istri Arif kaget. Mereka semua berenam, semua makan dan minum, tapi harganya kok cuma 15.000. Apa tidak salah hitung, Mbah? Ucap istri Arif. Semuanya 6 porsi, kok cuma habis 15.000? Istri Arif coba meyakinkan kembali. Tidak, harganya memang segitu.
kata si nenek. Tapi saya tidak punya uang kecil, Mbah, kata wanita itu sambil menyerahkan uang selembar 100 ribuan. Kembaliannya untuk nenek saja ya, untuk cucunya, kata istri Arif. Nenek itu merasa tidak enak, tapi akhirnya menerima uang tersebut sambil mengucapkan terima kasih dan berpesan agar hati-hati di jalan. Mereka segera meninggalkan warung itu, mobil berjalan seperti biasa. Namun, keanehan terjadi kembali dengan terciumnya lagi bau wangi di dalam mobil. Beberapa saat berjalan, laju mobil juga terasa berat seperti membawa beban banyak. Penumpang mulai ketakutan, bau wangi semakin terasa, dan celakanya mesin mobil tiba-tiba mati. Mobil mogok. Di luar suasana sangat gelap, sama sekali tidak ada kendaraan yang lewat. Cahaya mobil yang menjadi satu-satunya penerangan kini pun mati. Kondisi sangat gelap. Lalu Arif yang tidak lain kepala keluarga mencoba menghubungi adiknya Handoko yang tinggal di Pekalongan untuk mengabarkan kondisinya, namun tidak terhubung. Mungkin karena di tengah hutan, jadi sinyal pun sulit untuk didapat. Di tengah suasana mencekam, tiba-tiba terdengar jendela mobil diketuk. Seorang kakek-kakek tiba-tiba muncul di samping jendela. Penumpang lain membaca istighfar sambil menjerit-jerit ketakutan. Antara kaget dan takut, Arif menurunkan kaca mobilnya. Saya bantu dorong, nah, kata kakek itu. Nanti setelah ketemu perempatan belok kanan ya. Jangan ambil lurus. Sebentar lagi sampai, lanjutnya. Lalu kakek itu berjalan ke belakang dan mendorong mobil seorang diri. Mobil bergerak dan tiba-tiba mesin kembali hidup. Arif pun keluar untuk mengucapkan terima kasih, namun kakek itu tidak terlihat. Mereka semua heran. Masih dengan perasaan tidak karuan, Arif berusaha tenang menjalankan mobilnya sambil terus berzikir. Sampai di perempatan, mobil belok ke kanan seperti pesan si kakek. Tidak berapa lama, sampailah mereka di jalan besar yang terang benderang. Terlihat gapura besar dengan tulisan besar-besar, "Selamat datang Kabupaten Pekalongan." Bersamaan dengan itu, ponsel Arif pun berbunyi. Handoko, saudara yang tadi ditelepon, rupanya menghubungi balik. Sebelumnya mereka memang janjian berangkat bersama-sama ke Jakarta. Singkatnya, mereka tiba di rumah Handoko. Mereka kaget saat melihat jam karena sudah pukul 12 malam. Padahal seharusnya mereka sudah tiba di Pekalongan pukul 9 malam. Handoko dan keluarganya pun heran. Mereka bilang beberapa kali menghubungi ponsel Arif namun tidak bisa nyambung. Mereka tambah kaget saat mendengar cerita tentang keanehan yang dialami keluarga Arif di sepanjang perjalanan, terutama saat makan di warung pinggir jalan. "Warung pecel lele 15, tanya Handoko. "Loh, kok tahu?" Handoko menceritakan kisah warung pecel 15 sudah sangat terkenal di kalangan sopir dan masyarakat sekitar Alas Roban. Ada beberapa kejadian seperti dialami keluarga Arif. Namun menurut Handoko, orang yang mengalami kejadian itu biasanya akan mendapat banyak rejeki. Warung itu sebenarnya tidak nyata, hanya orang-orang pilihan yang bisa mampir makan di warung itu. Mas Arif bersyukur saja karena yang bisa makan di warung itu biasanya orang baik, ibadahnya baik dan suka beramal, ujar Handoko. Malam itu Handoko menyarankan keluarga Arif untuk menginap di Pekalongan dan berangkat ke Jakarta selepas subuh agar lebih tenang. Singkat cerita, mereka sampai di Jakarta dan lancar menghadiri acara pernikahan saudaranya. Setelah menginap di Jakarta semalam, paginya mereka pulang ke Temanggung. Mereka memutuskan melewati jalur Alas Roban lagi. Istri Arif rupanya juga penasaran dengan cerita warung pecel di pinggir jalan itu. Nah, saat melewati lokasi, mereka kaget karena warung pecel lele itu tidak ada. Lebih kaget lagi, rambu-rambu bertuliskan KM15 terpasang di tepi jurang yang sangat dalam. Artinya, malam itu mereka makan di atas jurang. Kisah mereka rupanya belum selesai sampai di situ. Beberapa saat setelah sampai rumah, istri Arif dikejutkan dengan sebuah tas kresek hitam penuh uang di antara barang-barang yang baru diturunkan dari mobil. Arif kemudian menghubungi beberapa saudara yang ikut jagong di Jakarta untuk menanyakan apakah ada yang kehilangan tas. Ternyata setelah dikonfirmasi kalau para saudaranya tidak ada yang kehilangan, sang istri kemudian menceritakan uang 100 ribu yang diberikan kepada nenek penjual pecel lele itu. Apakah uang di tas kresek itu merupakan uang kembalian dari si nenek? Akhirnya cerita ini masih menjadi pertanyaan besar bagi keluarganya Arif. Selesai.